البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Untuk akidah wasitiyahnya kita tunggu sampai cetakannya selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ucapan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa qauluhu liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Agar mereka itu mempelajari ayat-ayat Allah dan agar orang-orang yang memiliki mata hati itu menjadi sedar. Kata Imam Ibnu Utsaimin, hadza fihi sana'un 'azimun 'ala man tadzakkara al-Qur'an. Di dalam ayat ini, di dalam dalil ini ada sanjungan yang agung terhadap orang yang mengingat Al-Qur'an, wa ta'adza bih, dan mengambil petuah, mengambil nasihat dari Al-Qur'an, wa annahu shahibul lub wa huwal aql, dan dia adalah pemilik akal. Lub ini adalah inti dari akal. Tayyib. Amma qauluhu afala yatadabbaruna al-Qur'an. Adapun firman Allah Ta'ala, maka kenapa mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Ini adalah apa? Adalah soal ingkari. Harusnya apa? Mereka mempelajari Al-Qur'an. Dan boleh jadi ini adalah apa? Adalah ada yaitu harfu tahdid di situ, yaitu ala, tetapi karena kemasukan fa, maka fa-nya jadi masuk ke tengah di situ. Makanya di sini Syekh Utsaimin mengatakan hadza fihi hadzun ala tadabburil Qur'an. Di dalamnya ada dorongan untuk mempelajari dan merenungkan Al-Qur'an. Li'anna Allah wabbakha haula'il ladzina la yatadabbaruna. Karena Allah Ta'ala menghardik, mengkritik dengan keras orang-orang yang tidak mempelajari Al-Qur'an. Afalam yadabbarul qaul kadzalik. Seperti itu pula dalam ayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka apakah mereka tidak mempelajari perkataan ini? Al-muradu bil qaul huna al-Qur'an. Yang dimaksudkan dengan ucapan di sini adalah Al-Qur'an. Waqra afalam yadabbarul qaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka apakah mereka tidak mempelajari perkataan ini? Ataukah telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak datang kepada ayah-ayah mereka yang pertama? Wa kadzalika qauluhu inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Demikian pula firman Allah Ta'ala yang disebutkan oleh Syekhul Islam juga, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab agar kalian itu memikirkannya, ayatafhamuna fahman kamila, yaitu kalian memahaminya dengan pemahaman yang sempurna. Li'annahu minal ma'lum annahu law nazala 'alal arab bi lughati ghairil arabiyyah ma aqaluhu wala fahimuh. Karena telah diketahui seandainya Al-Qur'an itu turun kepada orang Arab tetapi dengan selain bahasa Arab, niscaya mereka tidak akan memahaminya. Hal ya'til aqlu bi ma'nal fahm. Apakah akal, lafaz akal itu datang dengan makna pemahaman? Naam. Qala Allah Ta'ala wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yaitu sungguh telah datang sementara telah ada sekelompok dari mereka yang mendengarkan kalamullah, kemudian mereka memalingkannya, melakukan tahrif, yaitu pemalingan dan penyelewengan makna. Boleh jadi makna, boleh jadi lafaz. Untuk apa menyelewengkan lafaz? Agar maknanya juga berubah setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan mereka mengetahui, bukan karena mereka jahil. Asal dari akal sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mandur adalah apa? Ma ya'tilul insan min amalil qaba'ih, yaitu sesuatu yang menghalangi, mengikat manusia dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah apa? Memahami, yaitu apa? Yaitu pengetahuan yang masuk, maka dia itu ditangkap, kemudian dipahami di situ. Tayyib wa aidan, berarti ini zahirnya kembali ke kalam Syekhul Islam dalam matanya. Wa aidan fal adah tamnau an yaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal ilm. Demikian pula adat istiadat
tradisi itu menyatakan mustahil untuk suatu kaum itu membaca suatu kitab dalam suatu cabang ilmu, katibi wal hisab, mungkin dalam masalah pengobatan atau di dalam masalah matematika, wala yastashrihu, yaitu mereka kemudian tidak minta dijelaskan. Fa kaifa bi kalamillahi ta'ala alladhi huwa asamathum alladhi huwa ismatuhum. Maka bagaimana dengan kalamullah ta'ala yang mana kalamullah itu adalah pelindung untuk mereka, pelindung dari kesesatan di dunia dan pelindung dari azab di akhirat dan juga di alam kubur. Bagi orang yang tiap hari membaca apa? Membaca 30 ayat itu surat Al-Mulk, maka itu melindungi mereka dari azab kubur. Jadi memang Al-Qur'an adalah ismah. Wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum, dan dengan kitabullah itulah mereka akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Wa qiyamu dinihim wa dunyahum, dan tegaknya agama mereka dan dunia mereka. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, hadza masalun sahih. Ini adalah permisalan yang benar. Al-an lau nadrusu Zadul Mustaqni'. Sekarang kalau kita mempelajari Zadul Mustaqni', misalkan punya Al-Hijawi itu, naqra'uhu faqat, kita hanya membacanya, wa namshi, dan kita berjalan. Hal nastafidu minhu amla, apakah kita mengambil faedahnya atau tidak? La nastafid, kita tidak akan mengambil faedah. Ini sudut pandang orang alim. Adapun kalau orang awam, jelas apa, sedikit banyak dia mengetahui apa yang diinginkan sedikit demi sedikit, tata cara wudu demikian, syarat wudu demikian, syarat tolak demikian, yaitu syarat dohirnya. Adapun orang alim tentunya tidak merasa cukup dengan sekedar dohir kalimat. Harus apa? Harus disyarah, harus dipahami perinciannya dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang dimaksud tidak mengambil faedah, bukan sama sekali, tapi apa? Yaitu faedah yang sempurna. Perlu memahami syarahnya dan seterusnya. Wa kadzalika law qara'na ma huwa ablaghu min hadza. Demikian pula kalau kita membaca sesuatu yang lebih mendalam dari ini, ka kitabin fit-tib, seperti kitab di dalam pengobatan. Nah, ini jelas perlu apa? Perlu seorang pengajar di situ. Au fil kimia, atau di dalam masalah ilmu kimia. Kalau kita cuma membaca kemudian apa? Kemudian kita mempraktekkan, maka boleh jadi akan mengalami kerusakan yang banyak. Kenapa? Tidak ada satu praktek pun kecuali apa? Pernah mengalami kegagalan. Nah, kalau orang ini tidak dibimbing oleh orang yang pernah gagal, maka boleh jadi dia akan ikut apa? Jejak orang yang gagal, bukan jejak orang yang berhasil. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Al-Adqiyah itu. Ada seorang anak yang dia ingin bebas dari penjara. Dan dia tahu bagaimana cara untuk apa membuat dirinya jadi mati suri dengan cara dicampur ini dan seterusnya. Tapi apa? Ternyata campurannya salah, akhirnya dia mati betulan. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Itu bahayanya apa? Kalau mengetahui pengobatan hanya dengan membaca saja. Harus belajar kepada ahlinya yang sudah mencoba, walaupun berkali-kali gagal kemudian berjaya. Karena orang yang gagal kemudian berjaya, dia tahu dari sudut pandang mana tadi saya mengalami kegagalan. Nah, sementara apa yang baru belajar dia nggak akan tahu itu. Tayyib. Naqra'u faqat ma nafhamu syai'a. Kita membaca saja maka kita tidak akan memahami sedikit pun. Tayyib. Hal nastafid la nastafid. Apakah kita mampu mengambil faedah? Kita tidak mampu mengambil faedah. Jaratil adatul muakkadatu annahu la yumkinu an naqra'a hadzal kitab illa wa nastashrihuh. Telah berlangsung adat istiadat yang diperkuat, yaitu bahwasanya tidak mungkin kita membaca kitab ini kecuali dalam keadaan kita juga minta dijelaskan. Natlubu man yashrahuhu lana. Kita minta siapakah orang yang akan menjelaskan kepada kita. Wa illa syarat qira'atuna lahu abasa. Kalau tidak demikian maka bacaan kita untuknya itu akan sia-sia. Baik. La yuqalu innal Qur'an yakhtalifu an dalik. Tidak dikatakan bahwasanya Al-Qur'an berbeda. Li'annal insan yusabu ala tilawatih, karena manusia itu mendapatkan pahala karena pembacaannya. Cuma apa? Dalam sudut pandang cara memahaminya. Baik. Wa qalu, dan mereka mengatakan innal Qur'an lahu jihatan. Al-Qur'an memiliki dua sisi. Jihatut ta'abbud wa jihatu amalin wa tanfidh. Yaitu sisi peribadatan dan sisi amalan dan pelaksanaan. Fal'ula qad tahsulu, yang pertama itu boleh terjadi, yaitu apa? Kita membaca itu sudah ibadah.
li'annaka tata'abbadullaha azza wajal. Karena engkau beribadah pada Allah azza wajal bi qiraatil Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Lakin nasaniyat allati nazala min ajliha, tetapi sudut pandang yang kedua, sisi yang kedua yang untuk itulah Al-Qur'an diturunkan, bukan hanya untuk dibaca. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang itu mempelajari ayat-ayatnya, dan agar mereka itu, dan agar orang yang memiliki mata hati itu menjadi sadar. Mafqudatun fi haqqi man lam ya'rif ma'nal Qur'an wa lam yata'abbad bih. Ini hilang pada orang yang tidak mengenal, tidak memahami, mengenal makna Al-Quran dan tidak beribadah dengan makna yang dipahami tadi. Beribadah bukan hanya dengan membaca, tapi apa yang diperintahkan di situ kemudian dikerjakan. Walihada kana an-niza'u baina sahabati fi tafsiril Qur'an qalilan jiddan. Karena itulah maka perselisihan para sahabat tentang tafsir Al-Quran itu sedikit sekali. Wa huwa wa in kana fit tabi'ina aktsara minhu fis sahabah fa huwa qalilun binisbati ila man ba'dahum. Dan perselisihan tadi, kalaupun ada di kalangan tabi'in, kalaupun di kalangan tabi'in lebih banyak daripada di kalangan sahabat, tapi dia juga sedikit dibandingkan dengan orang setelah mereka. Kenapa? Semakin orang paham Al-Quran, maka semakin terbimbing, sehingga perselisihan itu semakin sedikit. Wa kullama kana al-'asru asyrafa kana al-ijtima'u wal i'tilafu wal ilmu wal bayanu fihi aktsar. Setiap kali zaman itu semakin mulia, maka persatuan dan al-i'tilaf, yaitu kelunakan hati, demikian pula ilmu dan bayan itu lebih banyak. Ya, semakin menjauh dari jalan Allah dan Rasulnya, menjauh dari zaman sahabat dan tabi'in, maka perselisihan semakin banyak. Karena apa? Bayan menjadi semakin sedikit, bayanul haq, karena digantikan oleh ahli kalam, ahli tamasyur dan lain-lain itu. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wajhu kauni dzalika fi sahabati aqal, sudut sisi yang menyebutkan bahwasanya, yang menunjukkan bahwasanya perselisihan di kalangan sahabat itu lebih sedikit. Ai an-niza' fi tafsir, perselisihan di dalam tafsir li sababain, karena ada dua sebab. As-sababul awal annal Qur'an nazala bi lughatihim. Sebab yang pertama adalah karena Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka, allati lam tataghayyar, yang tidak berubah, yang belum mengalami perubahan. Perubahan hanya ketika terjadi para muwalladun itu, orang-orang yang lahir di zaman Islam, tetapi setelah setelah masuknya bahasa-bahasa yang lain dan seterusnya, sehingga tercampur aduk di situ. Muwalladun. Orang-orang yang dilahirkan di Islam, tapi setelah setelah masa bahasa yang lain masuk ke dalam Islam juga, ke dalam orang Arab, sehingga banyak lagi orang yang tidak paham tentang bahasa Arab mereka sendiri. Tayyib. Fakanu afhaman nasilah, maka para sahabat itu orang yang paling paham Al-Quran. Dan inilah yang betul. Adapun ucapan orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya thariqatus salaf adalah aslam, tapi thariqatul khalaf adalah ahkam wa a'lam, maka ini adalah jahil. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam di dalam beberapa kitab beliau, di antaranya adalah kitab Talkhis Al-Hamawiyah. Dan banyak para ulama mengatakan demikian, yaitu ini ucapan orang jahil, merasa mereka lebih pandai daripada salaf. Summa taghayyaratil alsun ba'du, kemudian setelah itu lidah-lidah pun mulai berubah. Tayyib. As-sababus tsani, sebab yang kedua, qillatul ahwa'i fihim, sedikitnya hawa nafsu di kalangan mereka. Ma tajidu rajula yantasiru li hawahu wa ra'yah, engkau tidak mendapatkan ada seseorang yang dia membela hawa nafsunya dan membela rasionya. Hatta innal khalifah yarji'u ilal haq, sampai bahkan khalifah itu kembali kepada kebenaran. Alladzi dzakarahum ra'atun minan nisa, yang disebutkan oleh salah seorang wanita. Disebutkan dalam catatan kaki yang sedikit ini, yaitu Asar Umar. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Abu Abdurrahman As-Sulami, sebagaimana dalam Fathul Bari. Allah alam, apakah yang dimaksud adalah tentang ucapan Umar yang membatasi masalah mahar, bahwasanya janganlah mahar kalian itu
terlalu mahal-mahal. Maka seorang wanita mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana Anda membatasi sementara Allah Ta'ala telah mengatakan wa ataitum minhunna qintara. Kalian telah memberikan harta yang sangat banyak kepada mereka. Maka Umar mengatakan, oh, wanita ini lebih pandai. Kemudian Umar rujuk. Boleh jadi itu yang dimaksudkan. Tayyib. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan semacam itu dan disebutkan panjang lebar oleh Syekhul Islam. Contoh rujuknya para sahabat terhadap terhadap dalil di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Bagus sekali di situ. Menunjukkan tidak ada seorang pun yang dia itu sempurna dalam masalah ilmunya dan meliputi seluruh sunnah. Tidak ada. Pasti tetap mengalami kekurangan masalah ini, kekurangan masalah itu. Sehingga siapa yang mendatangkan dalil dialah yang lebih kuat. Tayyib. Ma yaqul, beliau tidak mengatakan anal khalifah kaifa taruddu alai. Aku khalifah, bagaimana engkau membantahku? Sama saja apakah dari kalangan ulama ataupun umara, tidak ada yang lebih besar daripada al-haq. Yang menjadi dalil yang menjadi hujjah adalah dalil, bukan saya lebih tua atau saya lebih tahu atau dan sebagainya. Buktikan dalam masalah ini engkau lebih tahu. Itulah yang betul. Kalau tidak, untuk apa selama ini kita membantah para ashabul madzhab dan kita kemudian taklid pada satu mazhab saja, saya Syafi'iyah hidup dan mati. Kalau demikian untuk apa ditulis kitab-kitab syarah tentang dalam masalah ini Hanafiyah yang betul, Syafi'iyah yang salah, atau Syafi'iyah yang betul, Hanabilah yang salah, dan seterusnya. Tayyib. Kembali yang paling kuat adalah siapa yang dalilnya paling jelas. Tayyib. Ana a'lamu minha, saya lebih tahu daripada wanita ini. Ana lil sultah, saya memiliki kekuasaan. Ana a'la, saya lebih tinggi. Ini semua adalah kalimat batil. Tayyib. Sama saja, yaitu ulama ataupun umara semuanya adalah ulil amr. Sementara ulil amr, ketaatan kepada mereka bukanlah ketaatan yang mutlak. Tayyib. Walihadaini sabab kana al-khilafu baina sahabati radhiyallahu anhum fi tafsiri kalamillah aqal. Dan dengan dua sebab inilah maka perselisihan di kalangan sahabat radhiyallahu anhum dalam tafsir kalamullah itu sedikit. Taib, ini kalam Syekh hadaini walihadaini as-sabab. Dohirnya adalah sababaini. Wallahu a'lam. Taib, untuk yang ana sebutkan semalam yaitu setelah kila itu boleh mufrad, boleh musanna, maksudnya bukan mudhof ilaihnya tapi yaitu khabarnya. Itu yang ana maksudkan. Misalkan ditanya, apakah perbuatan ini boleh ataukah perbuatan yang kedua yang boleh? Kalau dua-duanya boleh gimana kita bilang? Kilahuma Kilahuma Yajuz. Kilahuma yajuz atau kilahuma yajuzan? Yajuzan. Dua-duanya betul. Nah, itu maksudnya, yaitu khobarnya itu boleh mufrad, boleh musanna. Lihat dari sudut pandang mana kita ingin mensifatinya. Dari sudut pandang lafadznya mufrad. Kalau dari sudut pandang maknanya, maka maknanya musanna. Dua-duanya boleh. Jadi bukan mudhof ilaihnya, tapi yang kita maksudkan adalah khobarnya itu. Nah, ini yang orang-orang jamaah tabligh tidak paham ketika terjadi perdebatan itu. Padahal ma'ruf di dalam buku-buku syuruhat. Tayyib, kita lanjutkan. Jadi dohirnya, karena ini memang buku ini diambil dari dari daras langsung Syekh Ibnu Utsaimin, wajar dalam daras itu ada kata-kata yang kurang dan sebagainya, bukan menulis pelan-pelan. Maka dohirnya adalah falihada ini sababaini. Tayyib. Summa ja'at tabi'un mim ba'dihim, kemudian datang tabi'un setelah mereka. Fahasala naqsun la fi sababil awal wa la fi sababil tsani. Kemudian terjadilah kekurangan. Tetap yang namanya tabi'in tidak lebih bagus daripada sahabat. Rasulullah telah mengatakan summa, yang terbaik adalah zaman beliau, kemudian yang setelah mereka. Ini bukan kita menghina tabi'in, tetapi ini adalah urutan yang memang telah Allah Ta'ala pilihkan untuk, Allah Ta'ala dan Rasulnya pilihkan untuk zaman. Tayyib. Maka yang namanya kekurangan itu tetap ada. Tidak pada sebab yang pertama dan tidak pula pada sebab yang kedua, kata beliau, fa innat tabi'in kasuratil futuh fi zamanihim, yaitu banyak pembukaan, banyak kemenangan di zaman mereka. Waqtalatul arabiyyu wal ajami, dan bercampur orang Arabi dengan orang Ajami. Wa taghayyaratil alsun, dan lidah-lidah itu berubah. Wa qad marra alaina anna awwala wad'in nahwi, dan telah kita lewati bahwasanya
awal peletakan ilmu nahwu kana fi ahdi Ali bin Abi Thalib. Itu pada zaman Ali bin Abi Thalib. Menyuruh siapa itu? Abdul Aswad Ad-Dili atau Abdul Ali. Faqad taghayyara an-nasu min dzalikal waqt. Orang pada waktu itu mulai berubah. Iya. Wa aidan kasuratil ahwa, dan juga apa? Telah banyak hawa nafsu, wal fitan, dan fitnah. Iya, siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Padahal dia ini siapa? Dia ini adalah ulama besar kalau dalam pandangan orang sekarang. Kenapa? Dia adalah qori terkenal, dan dia dipilih oleh Umar bin Khattab untuk mengajar ahlu Misr. Nah, bagaimana orang akan memahami? Oh, dia dapat tazkiyah dari Umar. Orang sekarang aja dapat tazkiyah dari seorang syekh aja mungkin sudah langsung dibesar-besarkan, apalagi Umar. Kalau yang memberikan tazkiyah sesuai dengan apa yang dilihat. Dan ternyata apa? Setelah itu dia menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan apa? Pemikiran Khawarij dia. Tidak seperti tafsir para sahabat. Nah, sementara apa? Jelas namanya qori. Mereka akan memiliki apa? Pengikut yang banyak. Mengatakan, oh, Syekh lebih tahu tentang qiraah daripada kami, lebih tahu tentang tafsir daripada kami. Beliaulah qori, dan seterusnya, sehingga masing-masing memiliki apa? Memiliki pengikut yang banyak. Sampai terbentuk ribuan semacam itu. Tayyib. Wantisarul insani li ra'yih, dan seseorang membela pendapatnya sendiri, tidak siap dikritik dengan apa? Dengan dalil. Dengan alasan apa? Oh, saya lebih tahu, saya lebih lama belajar, dan seterusnya. Satu dalil pun nggak muncul, harus menang. Sementara dalil yang muncul harus dikalahkan karena dianggap anak kecil. Ini hawa nafsu. Hatta ada dzalika ila tatohun, sehingga yang demikian itu menimbulkan terjadinya tatohun, yaitu saling menusuk, wattaqatul, dan saling membunuh bainal muslimin. Ya, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam muqaddimah sunan beliau. Wa haula'il ladina kanu yata'anunana ma'al khawarij fi yaumi Nahrawan, dan mereka itulah yang apa itu? Yang menusuki kami bersama Khawarij di perang Nahrawan. Orang-orang yang ahli ibadah tetapi apa? Mengikuti bid'ah tadi. Ujung-ujungnya mereka bergabung dengan Khawarij, membunuhi kaum muslimin. Wa ala hadza fa kaunul khilafi bainahum fi tafsiri kalamillah aktsara minal khilafi bainas sahabah. Berdasarkan ini, maka perselisihan yang ada di antara para sahabat di antara para tabi'in dalam tafsir kalamullah itu lebih banyak daripada perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat. Summa kullama ba'udal ahdu an asrin nubuwah, setiap kali zaman itu semakin jauh dari zaman kenabian, saral bala'u asyad, jadilah bencana itu lebih keras. Waliltibasul haqqi bil batil a'zam, dan kerancuan, kesamaran antara kebenaran dan kebatilan itu menjadi lebih besar. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman itu, yaitu apa? Fitanun kamaujin kamaujil bahar, yaitu fitnah seperti gelombang lautan besar sekali. Atau seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis Usamah bin Zaid itu, inni aral fitana taqa'u khilala buyutikum mawaqi al-qatr. Aku melihat fitnah-fitnah turun di sela-sela rumah kalian seperti turunnya hujan. Menunjukkan apa? Fitnah yang sangat besar. Semakin lama semakin banyak fitnah. Kama tajidun, sebagaimana kalian dapatkan itu. Al-an, sekarang tajidu kulla amudin fi masjid tahtahu alimun yara nafsahu ibna Taimiyah. Engkau mendapatkan di setiap tiang di masjid itu, di bawahnya ada orang alim yang memandang dirinya sebagai Ibnu Taimiyah. Tentunya kita malu untuk seperti itu. Dan ini yang dikritikkan oleh Syekhuna Yahya Hafidhahullah dan yang lain-lain tentang apa? Orang-orang Indonesia. Tapi di hadapan kita semua waktu itu. Baru belajar setahun 2 tahun sudah merasa hebat, boleh berfatwa ini, boleh nulis itu dan sebagainya. Apalagi media massa mudah. Tiap orang mampu untuk apa? Membuat mimbar sendiri, berbicara seenak perutnya sendiri, merasa dirinya tidak layak lagi dikritik. Yang mengkritik ini, oh ini masih muda. Itu enggak boleh. Semuanya harus apa? Siap dikritik dengan dalil. Tayyib. Wa kullu khaymatin fi Mina fiha alimun yara nafsahu annahu Ahmad bin Hanbal. Dan di setiap kemah di Mina ada orang alim yang memandang dirinya adalah Ahmad bin Hanbal. Ini tidak layak. Untuk apa memandang dirinya sampai seperti itu? Adapun cita-cita itu boleh, sebagaimana kata Syekh Zaid, beliau mengatakan, oh saya bercita-cita seperti Ahmad bin Hanbal. Untuk kita sendiri kita malu mengucapkan itu, tapi setiap orang boleh bercita-cita. Tapi apa? Setiap orang mengamalkan apa yang dia ketahui dengan dalil-dalilnya, tanpa apa merasa dirinya hebat dan sebagainya. Kalau salah maka apa? Salah dan dikritik dengan dalil, maka harus siap kembali.
Tapi untuk memandang diri kita sudah sehebat itu, maka jangan. Adapun cita-cita itu bagus. Taib. Awis Syafi'i, atau memandang dirinya sudah apa? Seperti Syafi'i. Faka suratil ahwa amla, maka kalau seperti ini, hawa nafsu menjadi banyak ataukah tidak? Hatta innaka tajidu fil mas'alatil lati ma kana fiha mimma sabaqa illa qaulun wahid au qaulan tajidu fiha iddata aqwal. Sampai engkau mendapatkan dalam suatu masalah yang semula di situ hanya ada satu pendapat atau dua pendapat, engkau mendapatkan setelah itu ada sekian banyak pendapat, dan ini tidak layak. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, yaitu apa? Kalau para sahabat hanya terpecah menjadi dua pendapat, tidak boleh tabi'in mendatangkan pendapat ketiga. Kalau tabi'in memiliki tiga pendapat, tidak boleh orang setelahnya mendatangkan pendapat keempat. Kenapa? Tidak mungkin dalam suatu zaman itu kebenaran tidak diketahui sama sekali. Itu tidak mungkin. Pasti ada salah satu yang benar. Dan ini juga dikatakan oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Risalatun ila Ahli Tsaghr, bahwasanya para ulama sepakat kalau sahabat itu tidak berselisih, tidak boleh orang setelahnya mendatangkan pendapat lain. Kalau sahabat memiliki dua pendapat, tidak boleh orang setelahnya mendatangkan pendapat ketiga. Karena kebenaran itu tidak mungkin keluar dari pendapat mereka satupun sama sekali. Tidak mungkin satu zaman semuanya salah, setelahnya baru yang tahu kebenaran, itu tidak mungkin. Kenapa? Dalilnya jelas, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Terus menerus di setiap masa itu ada sekelompok orang yang dari umatku yang menampilkan kebenaran. Berarti kalau betul-betul ada dua pendapat, tidak ada pendapat ketiga, pasti salah satunya yang benar. Lihat mana yang paling dekat dengan dalil. Tayyib. Li'annal ilma qalil wal hawa katsir. Karena ilmu itu sedikit, ya semakin mendekati hari kiamat ilmu semakin sedikit. Demikian pula apa? Hawa nafsu jadi semakin banyak. Sampai Allah Ta'ala menolong dengan apa? Dengan datangnya Nabi Isa sebagai penolong Imam Mahdi nanti, menegakkan syariat Muhammad SAW yang asli. Nah nanti tinggal apa? Orang-orang sila menuntut Nabi Isa, ikut madhab siapa nanti? Harus taat pada madhab yang mana Nabi Isa? Enggak, Nabi Isa kembali kepada apa? Ajaran yang asli Rasulullah SAW. Tayyib. Fatarattaba min naqsil ilmi wa kathratil hawa ad-diya'u wal khilafu wasyiqaq. Maka diakibatkan dari kurangnya ilmu dan banyaknya hawa nafsu, ad-daya' atau doya, yaitu apa? Kesia-siaan. Banyak orang yang hilang dari jalan salaf. Wal khilaf, perselisihan, wasyiqaq, dan perpecahan, wa ada milik tilaf, dan tidak ada lagi persatuan. Kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya keseluruhan bagaimana? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu dalam seluruh ajaran Islam kita harus ambil semuanya. Bukan hanya akidahnya kita ikut salaf, adapun fikihnya kita ikut orang khalaf atau ikut orang yang tidak maksum. Semuanya harus ikut salaf. Dengan apa? Dengan ikut dalil yang jelas. Kalau salaf berselisih, maka kita lihat mana yang dalilnya kuat. Tanpa apa? Kita mengekor pada salah satu dan membuang yang lain tanpa dalil. Kembalikan kepada dalil. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.